Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam mata kuliah Sistem Proteksi di sini perkenalkan nama saya Lubul Umam, NPM 210304013 akan penjelasan komponen grounding dan arrestor pada sistem proteksi. Baik, pertama grounding system atau sistem grounding. Petir adalah suatu fenomena alam yang pembentukannya berasal dari terpisahnya muatan di dalam awan cumulonimbus. Umumnya muatan negatif terkumpul di bagian bawah dan ini menyebabkan terinduksinya muatan positif di atas permukaan tanah sehingga membentuk medan listrik antara awan dan tanah. Jika muatan listrik cukup besar dan kuat, medan listrik di udara dilampaui, maka terjadi pelepasan muatan berupa petir atau terjadi sambaran petir yang bergerak dengan cepat, cahaya dengan efek merusak yang sangat dahsyat karena kekuatannya. Jika muatan listrik cukup besar dan kuat, medan listrik di udara dilampaui, maka terjadi pelepasan muatan berupa petir atau terjadi sambaran petir yang bergerak dengan cepat, cahaya dengan efek merusak yang sangat dahsyat karena kekuatannya. Oke, apa yang terjadi jika sistem grounding kurang baik? Baik, yang terjadi jika sistem grounding kurang baik yaitu sebagai contoh rangkaian sound system yang menggunakan sistem kelistrikan DC. Apabila ground kurang baik maka akan terasa suara mendengung. Demikian juga dengan rangkaian AC. Kualitas grounding yang kurang baik akan mengakibatkan kita tersengat listrik dengan skala kecil pada saat menyentuh bodi peralatan listrik yang terbuat dari logam. Cara membuat ground yang baik pada rangkaian DC adalah dengan menggunakan kabel grounding yang kualitasnya baik. Untuk penerapan ground dan jenis penangkal petir. Penerapan grounding listrik pada penangkal petir selain digunakan untuk mendukung sistem ground pada rangkaian elektronika, biasanya kabel ground dipakai untuk kabel penangkal petir. Ada dua macam penangkal petir. Yang pertama adalah penangkal petir jenis konvensional dan yang kedua penangkal petir elektrostatis. Penjelasan penangkal petir jenis konvensional. Penangkal petir ini bersifat pasif karena menunggu datangnya petir di sekitar area penangkal dan selanjutnya tegangan yang disebabkan oleh petir tersebut akan disalurkan ke tanah menggunakan kabel ground. Penangkal petir sederhana seperti ini juga bisa menyelamatkan alat elektronik di rumahmu dari konsleting listrik. Untuk penangkal petir elektrostatis merupakan salah satu mode penangkal petir terbaru. Penangkal petir ini bersifat aktif karena prinsip kerjanya apabila ada muatan listrik positif yang ada dalam radius 50 sampai 150 meter tergantung spesifikasi dari penangkal petir yang dipasang, maka muatan listrik tersebut akan segera ditarik ke fungsi ground. Kedua model penangkal petir tersebut diperlukan sistem ground yang cukup baik, yaitu nilainya harus di bawah 5 ohm. Oke, perhatikan gambar rangkaian sistem ground. Di sini ada contoh gambar mengenai penletakan atau posisi sistem ground. Garis pertama adalah garis hitam yang menandakan merupakan sumber dari PLN dan yang merah ini adalah beban. Lalu yang kuning ini adalah ground. Untuk bagian yang terhubung ke ground biasanya merupakan komponen listrik seperti stop kontak. Karena stop kontak terhubung pada peralatan elektronik yang menggunakan daya besar. Jika terjadi konsleting pada rangkaian elektronik atau stop kontak itu tersendiri, maka arus bocor tersebut akan langsung mengalir ke tanah dengan kabel arde dan besi tembaga yang tertanam kepada tanah. Untuk kedalaman besi tembaga sendiri itu biasanya sampai mencapai titik air. Baik, untuk materi kedua mengenai sistem proteksi yang akan saya jelaskan adalah arrestor. Arrestor atau biasa juga disebut dengan leading starter adalah suatu alat pelindung bagi peralatan sistem tenaga listrik terhadap surga petir atau surge. Alat pelindung terhadap gangguan
surga ini berfungsi melindungi peralatan sistem tenaga listrik dengan cara membatasi surga tegangan lebih yang datang dan mengalir ke tanah. Sesuai dengan fungsi itu, maka arrester harus dapat menahan tegangan sistem pada frekuensi 50 Hz untuk waktu yang terbatas dan harus dapat melewati surga arus ke tanah tanpa mengalami kerusakan pada arrester itu sendiri. Prinsip kerja dari arrester itu sendiri adalah pada umumnya prinsip kerja arrester cukup sederhana, yaitu membentuk jalan yang mudah dilalui oleh petir, sehingga tidak timbul tegangan lebih pada peralatan listrik lainnya. Pada kondisi kerja yang normal, arrester berlaku sebagai isolasi, tetapi bila timbul surja akibat adanya petir, maka arrester akan berlaku sebagai konduktor yang berfungsi melewatkan aliran arus yang tinggi ke tanah. Setelah tegangan surja itu hilang, maka arrester harus dengan cepat kembali menjadi isolator sehingga PMT tidak sempat membuka. Pada kondisi yang normal tidak terkena petir, arus bocor arrester tidak boleh melebihi 2 miliampere. Apabila melebihi angka tersebut, berarti kemungkinan besar arrester mengalami kerusakan. Pada pokoknya, arrester terdiri dari dua unsur. Yang pertama adalah selang api atau spark gap. Yang kedua adalah tahanan tak linear. Ini adalah merupakan gambar dari arrester. Bagian-bagian arrester ada penyangga, titik pentanah, blok berpori yang berfungsi sebagai katup, lalu pelindung dari perselen, dan celah-celah udara, perapatan yang disolder, sambungan kedap air, dan yang terakhir ini pada ujung merupakan hubungan yang menghantarkan arus. Untuk jenis-jenis arrester, arrester memiliki beberapa jenis. Di antaranya adalah arrester skulpir arrester. Jenis ekspulsi digunakan sebagai sistem tenaga listrik bertegangan hingga 33 kV. Arrester ini mempunyai dua sela yang berhubungan seri, yaitu sela luar dan sela dalam. Sela dalam ditempatkan di dalam tabung serat fiber. Elektroda sela dalam yang dibumikan dibuat berbentuk pipa. Keberadaan kedua pasangan elektroda ini membuat arrester ini mampu memikul tegangan tinggi frekuensi daya tanpa menimbulkan korona dan arus bocor ke tanah. Tenaga tembus sela luar dibuat lebih rendah daripada tegangan lompatan api isolator pendukung sela luar. Demikian juga tegangan tembus sela dalam dibuat lebih rendah daripada tegangan lompat api tabung serat. Arrester jenis katup berdasarkan sela perciknya. Arrester katup terdiri dari arrester sela pasif, arrester sela pasif aktif, dan arrester tanpa sela percik. Arrester sela pasif digunakan pada jaringan distribusi antaran udara. Arrester sela aktif digunakan pada jaringan tegangan tinggi dan titik pusat jaringan distribusi. Sedangkan untuk arrester tanpa sela digunakan untuk semua tingkatan tegangan. Untuk selanjutnya ada jenis arrester katup sela pasif. Konstruksi arrester jenis katup sela pasif diperlihatkan pada gambar 4.8. Arrester ini terdiri dari sela percik, resistor non-linear, dan isolator tabung. Sela percik terdiri dari beberapa susunan elektroda plat-plat yang terhubung seri. Sela percik dan resistor non-linear keduanya ditempatkan dalam tabung isolator tertutup, sehingga kerja arrester tidak dipengaruhi oleh keadaan udara sekitar. Arrester katup sela aktif. Konstruksi arrester katup sela aktif hampir sama dengan arrester katup sela pasif. Perbedaannya terletak pada metode pemadaman busur api pada sela percik. Pada arrester katup sela aktif, ada suatu usaha untuk memadamkan busur api, yaitu memperpanjang dan mendinginkan busur api dengan cara membangkitkan medan magnet pada sela percik. Selanjutnya ada arrester katup tanpa sela percik. Arrester ini tidak menggunakan sela percik sebagai halnya kedua jenis arrester katup terdahulu.
tetapi hanya menggunakan resistor non linear yang terbuat dari logam oksida metal oksid karena bahan utamanya adalah logam oksida. Dalam praktik sehari-hari, arester ini dinamai arester MO. Resistor nonlinear terbuat dari beberapa kolom logam oksida, satu kolom terbuat dari beberapa lempeng logam oksida yang disusun bertindih atau secara listrik terhubung seri. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai komponen sistem proteksi grounding dan arrestor. Jika ada kekurangannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.